warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Agustin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, program studi PGSD Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKM PPG 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini agar nantinya berjalan dengan lancar, coba ketua kelasnya angkat tangan. Silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai generasi muda yang cinta tanah air, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Pentingnya tumbuhan bagi manusia. Dan sebagai manusia, kewajiban kita adalah menjaga kelestariannya. Dan untuk menjaga kelestarian itu perlu dengan bekerja sama. Bekerja sama itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, untuk hari ini coba Bu Guru membawa suatu gambar. Silakan disimak. Coba. Gambar hewan apakah ini? Ikan. Ikan ini manfaat yang diperoleh manusia dari ikan apa anak-anak? Proteinnya tinggi. Sumber protein yang baik, proteinnya yang tinggi. Betul sekali. Coba. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur atau nama lainnya ovi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita akan sama-sama belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran
hewan sahabatku. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar anak-anak. Ya, silakan perhatikan. Yang pertama, melalui pengamatan video tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, kalian secara mandiri dapat mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biaknya dan manfaatnya dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, kalian dapat melaporkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya melalui tabel serta manfaatnya dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui penugasan membaca teks potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik kehidupan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui penugasan membaca teks potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, kalian dapat membandingkan karakteristik kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang kelima, melalui diskusi dengan membuat diagram Venn, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi perbandingan karakteristik kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, selain itu, indikator pencapaian kompetensi pada subtema ini ada dua. Yang pertama, penguatan IPA. Indikator yang pertama, mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biaknya secara ovipar, ombivipar, serta manfaatnya. Indikator yang kedua, melaporkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya secara ovipar dan ombivipar melalui tabel dan manfaatnya. Untuk penguatan IPS, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi karakter kehidupan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN. Indikator yang kedua, membandingkan karakteristik kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Kemudian, indikator yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi karakteristik kehidupan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba alat tulis dan bukunya disiapkan terlebih dahulu. Untuk menambah semangat kita dalam memulai pelajaran hari ini, coba kalian semua berdiri, anak-anak. Kita mulai tepuk semangat seperti pertemuan sebelumnya ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Silakan anak-anak baca buku tema halaman 62 sampai 63. Bu Guru beri waktu 3 menit untuk kalian baca dan pelajari. Silakan. video tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Assalamualaikum wabarakatuh. Hari ini Silakan disimak dengan betul-betul ya. mengingatkan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang
biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan? Betul sekali. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Contoh yang terakhir yaitu platypus. Dari video tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya, coba adakah yang mau bertanya, anak-anak? Oh ya, silakan Evin. Di dalam video tadi, apakah yang dimaksud dengan Perkembangbiakan generatif. Ada dua ya, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Maksudnya terjadi pertemuan antara sel ovum dan sperma menghasilkan zigot sehingga tumbuh menjadi embrio baru. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Paham, Evin? Coba ada lagi pertanyaan, anak-anak? Oh, silakan Surya. Mengapa hewan harus berkembang biak? Ya, mengapa hewan itu harus berkembang biak? Untuk melestarikan jenis. Kira-kira kenapa, anak-anak? Agar tidak punah, betul sekali ya. Jadi tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Ya, Salina. mengapa ular disebut hewan ovovivipar? Ya, ular kok bisa disebut sebagai hewan ovovivipar? Ayo, dalam video tadi, hewan ovovivipar itu apa? Hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya pembuahan terjadi di tubuh induknya. Nah, telur juga menetas di tubuh induknya, kemudian dilahirkan dan tumbuhlah menjadi individu baru. Dan ular itu memiliki ciri-ciri hewan ovo. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya silahkan baca buku tema kalian halaman 67 sampai 70 tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Di situ lengkap, silahkan kalian baca dan pelajari. Guru beri waktu 10 menit untuk membaca ya. Silakan. Sudah dibaca anak-anak? Nah, tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Kenapa? Karena gas alamnya ya. Jadi ekonomi negara Brunei itu dari gas alam. Sedangkan Filipina, ayo, dari yang kalian baca tadi, Filipina itu potensi ekonominya ada di bidang pertanian. Oke, betul sekali. Kalau Indonesia, nah negara kita sendiri, kira-kira negara Indonesia potensi
ekonominya ada di bidang apa anak-anak? Pertanian juga. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Oke. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan pariwisatanya ya. Dalam buku tadi juga dijelaskan lingkaran-lingkaran seperti yang ada di layar depan. Apakah itu anak-anak? Diagram Apa itu diagram Venn? Diagram yang digunakan untuk menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada keterkaitan ya antara dua bagian. Misalnya negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, yang di bagian pinggir-pinggir itu adalah perbedaan. Sedangkan di tengah dalam diagram Venn tersebut merupakan persamaan dari dua negara tersebut. Nah, selanjutnya kalau sudah paham, silahkan kalian bentuk kelompok ya. Dari 6 orang ini 2-2. Oh, ini sudah cukup ya. Sudah terbentuk kelompoknya ya seperti kemarin dan sudah heterogen, cowok cewek. Sekarang Bu Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Silakan kalian baca petunjuknya, kemudian diskusikan permasalahan atau soal yang ada di LKPD tersebut. Harus dikerjakan secara diskusi. Jangan sendiri-sendiri, tapi harus dikerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya.
coba dibacakan. Contoh hewan yang beranak adalah sapi, kucing, dan paus. Ya, yang lain sambil disimak ya. Contoh hewan bertelur adalah ayam, elang, ikan. Betul apa salah anak? Nah, sudah betul. Nah, silakan tepuk tangan untuk Tegar untuk mewakili kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan sudah kembali. Nah, kelompok 1 sudah merepresentasikan, sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang akan maju? Oke, silakan Surya. Yang lain tolong betul-betul disimak jawaban teman kalian ya. Silakan Surya. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Ya. Contoh hewan ovipar adalah ayam, dan manfaatnya ialah telur dan dagingnya untuk makan. Ya. Contoh hewan vivipar adalah sapi, dan manfaatnya adalah daging dan susunya adalah sumber protein. Betul jawaban temanmu? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Surya. Oke, silakan Zahra. Harus percaya diri, berani tampil ke depan. Yang lain, sekali lagi yang lain, tolong disimak ya jawaban teman kalian. Saya akan membagikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang persamaan dan perbedaan negara Indonesia dan Kamboja. Oke. Perbedaan negara Indonesia adalah yang pertama, pertambangan menjadi sumber perekonomian Indonesia. Yang kedua, pariwisata menjadi sumber devisa negara. Ya. Perbedaan negara Kamboja hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber perekonomian Kamboja. Ya. Kesamaan negara Indonesia dan Kamboja adalah sama-sama negara agraris dan hidup sebagai penghasil karet. Betul apa salah jawaban temanmu? Betul. Ayo tepuk tangan untuk Zahra. Terima kasih. Dari kegiatan hari ini diskusi, ya dapat kita simpulkan bersama-sama. Ya, ada 2 muatan tadi yang IPA kita belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Ada 3 cara tadi ya. Ada ovipar, ada yang terakhir ovovivipar. Contoh hewan-hewannya ya yang bertelur, ayam, ikan. Ya, hewan yang bertelur sekaligus melahirkan apa saja tadi contohnya? Dalam video tadi juga disebutkan apa? Kadal, terus hiu, ya. Platypus itu adalah contoh dari hewan ovovivipar. Sedangkan muatan IPS tadi kita belajar potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ya, contohnya Indonesia terkenal dari segi pertambangan, pertanian, apalagi pariwisata. Ya, sedangkan Brunei Darussalam tadi perekonomiannya di bidang gas alam. Ya. Nah, Singapura, kalian tahu Singapura? Tahu. Nah, Singapura itu negara kecil tapi bisa berkembang menjadi negara yang kaya. Kenapa? Karena menjadi pusat transit pelabuhan untuk perdagangan negara-negara di dunia. Jadi transitnya ada di Singapura. Ya, dari sektor perdagangannya, sehingga Singapura menjadi negara yang maju, yang berkembang. Nah, selanjutnya kalian sudah paham tadi materi-materinya. Bu Guru akan beri kalian soal evaluasi. Dalam soal evaluasi ini harus dikerjakan secara mandiri karena bukan tugas kelompok lagi ya. Tidak boleh contoh-contohan. Silahkan dikerjakan soal evaluasi. Tulis namamu, jangan lupa, dan dikerjakan secara mandiri. Silakan Bu Guru beri waktu kalian mengerjakan 10 menit. Semoga tidak ada kesulitan ya. Yuk, tulis namanya dulu.
negara-negara ASEAN. Negara ASEAN tadi kan banyak ya, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, kemudian tadi kalian sudah melaksanakan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, diskusinya kalau Ibu lihat tadi sudah berjalan dengan aktif ya. Kalian sudah bekerja sama, saling membantu. Ya, ada kesulitan diselesaikan secara berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan soal evaluasi. Soal evaluasi itu digunakan guru untuk menilai keberhasilan kalian dalam memahami materi pada pembelajaran hari ini. Dan kalian sudah mengikuti kegiatan belajarannya dengan aktif. Jadi kalau guru lihat sudah aktif, tidak malu untuk dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, Bu Guru tanya, kesan apa yang kalian peroleh dalam kegiatan hari ini anak-anak? Menyenangkan. Oh, menarik, menyenangkan. Kira-kira menyenangkannya karena apa? Membaca, menonton video, apalagi videonya tentang hewan-hewan ya. Kemudian tadi sudah apa? Belajar presentasi ya, melatih percaya diri. Untuk pertemuan selanjutnya ya, silakan nanti kalian kerjakan buku tema halaman 75. Silakan kalian baca dan pelajari ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, kita wajib bersyukur ya, karena sudah diberi karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan disediakannya hewan, tumbuhan yang bermanfaat bagi kita semua ya. Kita wajib bersyukur. Selanjutnya kita juga harus sebagai manusia sosial, kita harus bergotong royong, bekerja sama, baik itu dalam lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat ya, harus bergotong. Nah, kalau di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, di akhir ini kita akan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul Pacul. Kira-kira bisa semua anak? Bisa. Coba berdiri semua. Kita nyanyikan semua ya. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak semua hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nah, tidak lupa Bu Guru selalu ingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa 3M, apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Salam sehat dari Bu Guru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.